Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1, saya Rosyida Dika Pramesti, NIM 192121016, yang kedua Duratul Laila, NIM 192121017, yang ketiga Alivia Zunianida, NIM 192121018, dari kelas KKI 5A akan mepresentasikan tema kewarisan anak dalam kandungan, zina, dan li'an. Yang pertama, kewarisan anak dalam kandungan. A. Definisi anak dalam kandungan. Janin menurut fuqaha adalah janin yang dikandung dalam perut ibunya, baik laki-laki maupun perempuan. Salah satu syarat bagi seorang ahli waris dapat mewarisi adalah keberadaannya masih hidup ketika pewaris wafat. Dengan begitu, janin yang ada dalam kandungan belum dapat ditentukan hak waris yang diterimanya, tetapi termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan dengan berbagai syarat. Karena belum dapat diketahui secara pasti apakah bayi tersebut lahir dengan keadaan selamat atau tidak, berjenis kelamin laki-laki atau perempuan dan berjumlah 1 atau kembar. Maka seandainya bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup, bisa dinyatakan ahli waris dalam keadaan hidup saat pewaris wafat. Begitu juga ia lahir dalam keadaan mati, maka dinyatakan bahwa ahli waris tidak ada ketika pewaris wafat. Selama janin belum jelas keberadaannya, mustahil untuk menentukan jumlah bagian waris yang harus diterimanya. Namun, bisa saja membagi dahulu sebagian harta waris kepada seluruh ahli waris dengan catatan jumlah harta yang dibagikan tidak seluruhnya. B. Syarat hak waris janin dalam kandungan. Yang pertama, janin tersebut diketahui secara pasti keberadaannya dalam kandungan ibunya ketika pewaris wafat. Untuk menetapkan perwujudan sang bayi di dalam rahim ibunya perlu diperhatikan. Yang pertama, tenggang waktu paling sedikit antara akad pernikahan dan kelahiran anak. A. Menurut jumhur ulama adalah 6 bulan. Hal ini berdasarkan Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapinya selama 30 bulan, sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berikanlah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim." B. Menurut Hanbaliyah adalah 9 bulan. Pendapat ini berdasarkan adat atau kebiasaan seseorang wanita mengandung sampai melahirkan. Yang kedua, bayi dalam keadaan hidup ketika keluar dari perut ibunya, sehingga dapat dipastikan sebagai anak yang berhak mendapat warisan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi, apabila anak yang dilahirkan itu berteriak, maka diberi warisan. Hadis riwayat Ashabus Sunan. C. Keadaan janin. Ada 5 keadaan bagi janin dalam kaitannya dengan hak mewarisi. Yang pertama, bukan sebagai ahli waris dalam keadaan apapun, baik janin tersebut berkelamin laki-laki ataupun perempuan. Misalnya, seorang wafat dan meninggalkan istri, ayah dan ibu yang sedang hamil dari ayah tiri pewaris. Berarti bila janin itu lahir, ia menjadi saudara laki-laki seibu pewaris. Dalam keadaan ini, janin tersebut terhalang hak warisnya. Yang kedua, sebagai ahli waris dalam keadaan memiliki kelamin laki-laki dan perempuan, dan bukan sebagai ahli waris dalam keadaan berkelamin ganda. Yang ketiga, sebagai ahli waris dalam keadaannya baik laki-laki maupun perempuan. Yang keempat, sebagai ahli waris yang tidak berbeda hak warisnya, baik sebagai laki-laki maupun perempuan. Misalnya, seseorang wafat meninggalkan saudara kandung perempuan, saudara perempuan seayah, dan ibu yang hamil dari ayah tiri pewaris. Apabila janin keluar, maka bagian warisnya tetap 1/6, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagai saudara laki-laki seibu atau perempuan seibu. Yang kelima, sebagai ahli waris tunggal atau ada wali waris lain namun ia mahjub atau terhalang hak warisnya karena adanya janin. Misalnya, seorang wafat meninggalkan menantu perempuan hamil, istri anak laki-lakinya, dan saudara laki-laki seibu, maka janin tersebut adalah cabang ahli waris. Jika janin tersebut lahir, akan menggugurkan hak waris saudara laki-laki yang seibu, karena janin yang lahir tadi kedudukannya sebagai cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki. D. Pembagian anak dalam kandungan.
bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, menantikan sesudah bayi tersebut lahir. Yang kedua, jika ahli waris lainnya menginginkan pembagian segera dilaksanakan dengan tidak menanti kelahiran anak atau bayi, maka proses waris bisa dilaksanakan dengan memperhitungkan bagian anak atau bayi tersebut untuk bagian seorang, meskipun bisa saja lahir kembar. Contoh pertama, seseorang meninggal dunia dengan ahli waris istri yang sedang hamil, ibu, dan paman. Bagaimana bagian masing-masing? Ada 6 kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan bayi yang lahir meninggal dunia, maka bagiannya istri adalah 1/4 karena tidak bersama keturunan, ibu 1/3, paman mendapat sisa atau asobah. Kemungkinan kedua yaitu bayi yang lahir laki-laki, maka bagian istri yaitu 1/8, ibu 1/6, paman mahjub karena bayi laki-laki dan bayi laki-laki menjadi asobah. Kemungkinan ketiga, bayi itu adalah perempuan, maka bagiannya istri yaitu 1/8, ibu 1/6, paman asobah, dan bayi perempuan mendapatkan setengah. Kemungkinan keempat, bayi lahir 2 laki-laki atau kembar, maka bagian istri 1/8, ibu 1/6, paman menjadi mahjub, dan 2 bayi laki-laki menjadi asobah. Kemungkinan kelima, bayi yang lahir 2 perempuan, maka bagian istri yaitu 1/8, ibu 1/6, paman menjadi asobah, dan 2 bayi perempuan bagiannya 2/3. Kemungkinan keenam, bayi yang lahir laki-laki dan perempuan, maka bagian istri yaitu 1/8, ibu 1/6, paman menjadi mahjub, dan bayi laki-laki dan perempuan 2/1. Contoh kedua, yaitu seseorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris, ayah dan istri dalam keadaan hamil atau kandungan. Di sini adalah anak laki-laki atau anak perempuan. Harta warisnya sebesar 48 juta. Maka ada 2 kemungkinan. Yang pertama, jika anak dalam kandungan tersebut diperkirakan laki-laki, maka ahli waris ayah mendapatkan bagian 1/6 karena bersama keturunan anak laki-laki. Asal masalahnya 4, jumlah asal masalahnya yaitu 24, harta warisannya 4/24 kali 48 juta, maka ayah mendapat bagian 8 juta. Kemudian istri mendapat bagian 1/8 karena bersama keturunan. Asal masalahnya 3, harta warisannya 3/24 kali 48 juta, dan istri mendapat bagian 6 juta. Kemudian anak laki-laki mendapat sisa atau asobah, asal masalahnya 17, harta warisan 17/24 kali 48 juta, maka anak laki-laki mendapat bagian 34 juta. Yang kedua, jika anak dalam kandungan itu diperkirakan perempuan, maka bagian ahli waris ayah mendapat bagian 1/6 plus sisa karena bersama keturunan perempuan, asal masalahnya 9, dan jumlah asal masalah yaitu 24. Harta warisan 9/24 kali 48 juta, maka ayah mendapatkan bagian 18 juta. Kemudian istri bagiannya 1/8 karena bersama keturunan, asal masalahnya 3, harta warisannya 3/24 kali 48 juta, maka istri mendapat bagian 6 juta. Anak perempuan mendapat bagian setengah karena sendirian atau tidak bersama dengan saudara laki-laki. Asal masalahnya 12, harta warisannya 12/24 kali 48 juta, maka anak perempuan mendapat bagian 24 juta. Contoh ketiga, yaitu seseorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris suami dan ibu yang sedang hamil, atau kandungannya di sini adalah saudara atau saudari si mayat waris. Harta warisannya sebesar 12 juta. Maka ada 2 kemungkinan. Yang pertama, jika anak dalam kandungan tersebut diperkirakan laki-laki, maka ahli waris suami mendapatkan setengah karena tidak bersama keturunan. Asal masalahnya 3, jumlah asal masalahnya 6, harta warisan 3/6 kali 12 juta, maka suami mendapatkan bagian 6 juta. Kemudian ibu mendapat bagian 1/3 karena tidak bersama keturunan atau 2 saudara-saudari. Asal masalahnya 2, harta warisannya 2/6 kali 12 juta, maka ibu mendapatkan bagian 4 juta. Kemudian saudara kandung laki-laki mendapat bagian sisa atau asobah, asal masalahnya 1, harta warisannya 1/6 kali 12 juta, maka bagian saudara laki-laki kandung yaitu 2 juta. Yang kedua, jika anak dalam kandungan tersebut diperkirakan perempuan, maka bagian suami setengah karena tidak bersama keturunan. Asal masalahnya 3, jumlah asal masalahnya 6, harta warisan 3/8 kali 12 juta, dan suami mendapat bagian 4.500.000. Kemudian ibu bagiannya 1/3
karena tidak bersama keturunan atau 2 saudara-saudari, asal masalahnya 2, harta warisannya 2/8 kali 12 juta, maka ibu mendapat bagian 3 juta. Kemudian saudara kandung perempuan mendapat bagian setengah karena sendirian atau tidak bersama saudara laki-laki, asal masalahnya 3, harta warisannya 3/8 kali 12 juta, maka saudara kandung perempuan mendapatkan bagian 4.500.000. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Duratul Laila, NIM 192121017, akan melanjutkan tentang waris anak hasil zina. Anak hasil zina ialah anak yang dilahirkan karena hubungan seorang laki-laki dengan wanita tanpa nikah. Anak yang lahir karena hubungan tanpa nikah tersebut disebut walad ghairu syar'i, dan orang laki-laki yang menimbulkan kandungan itu disebut ab ghairu syar'i. Anak ghairu syar'i atau anak zina tadi tidak ada hubungan dengan ab ghairu syar'i menurut hukum kandungan karena tidak ada hubungan waris mewarisi. Anak tersebut hanya mempunyai hubungan darah dengan ibu dan antara keduanya dapat waris mewarisi. Demikian pula anak tersebut mempunyai hubungan darah dengan kerabat ibunya, yang berarti juga mempunyai hubungan ahli waris. Ulama 4 mazhab sepakat bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya, karena nasab itu mulia dan dimuliakan, sedangkan anak hasil zina itu sesuatu yang keji dan haram. Maka sesuatu yang mulia tidak akan bisa disebabkan karena perbuatan yang keji dan haram. Pembagian harta waris anak di luar nikah atau anak hasil zina menurut mazhab fikih adalah sebagai berikut. Yang A, menurut Imam Abu Hanafi menegaskan sahnya status anak zina dinasabkan pada bapak biologisnya apabila kedua pezina itu menikah sebelum anak lahir. Dalam kewarisan anak luar nikah menurut mazhab Hanafi adalah sama dengan anak mula anak, yaitu tidak memiliki bapak dalam kewarisan. Dalam sebuah hadis pun disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghubungkan anak mula anak terhadap ibunya dan tidak memiliki hubungan kerabat dengan pihak bapak, maka hanya diwajibkan yang mewarisi dirinya adalah kerabat ibunya dan mereka mewariskannya kepadanya. Yang kedua, menurut mazhab Imam Malik, yaitu dalam waris anak di luar nikah terhadap ayah biologisnya tidak mendapatkan warisan karena tidak ada hubungan kepada laki-laki yang menghamili perempuan yang melahirkan anak tersebut, tetapi ia bisa mendapatkan dapat warisan dari pihak ibu. Anak hasil zina tidak mendapatkan waris dari harta peninggalan bapak biologisnya dengan alasan tidak memiliki hubungan nasab. Yang ketiga, menurut Imam Syafi'i, hukum kewarisan anak luar nikah sama dengan anak mula anak, yaitu tidak saling mewarisinya bapak biologis dan anak disebabkan terputusnya nasab beserta ahli keluarga pihak bapak biologisnya, yaitu ayah, ibu, anak, dan bapak biologisnya. Anak tersebut hanya mewarisi dari pihak ibu dan keluarga ibunya. Anak boleh mewarisi dari pihak bapak biologisnya apabila adanya klaim atau pengakuan dari bapak biologisnya. Dalam pengakuan nasab atas kewarisan, Imam Syafi'i memperbolehkan pewaris yaitu dari pihak bapak biologis mengakui nasab kepada yang diwarisinya dengan syarat anak tersebut dapat memperoleh harta warisan atau diakui oleh semua ahli warisnya. Adanya yang mengakui anak kepada yang meninggal atau pewaris, tidak diketahui kemungkinan nasab selain dari pewaris, dan pihak yang membenarkan nasab anak tersebut adalah seorang yang berakal dan telah balik. Dan yang terakhir, menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal, yaitu pembagian harta waris anak di luar nikah bahwa tidak mendapatkan warisan dari bapaknya karena tidak ada hubungan kepada laki-laki yang menghamili perempuan yang melahirkan anak tersebut, tetapi ia bisa mendapatkan warisan dari ibunya. Anak hasil zina mendapatkan warisan dari harta peninggalan bapak biologisnya dengan alasan tidak memiliki hubungan nasab. Anak li'an adalah anak yang lahir dari seorang ibu
yang dituduh zina atau melakukan perbuatan zina oleh suaminya, dan anak yang lahir itu pun dinyatakan anak hasil perbuatan zina itu. Pernyataan itu dilakukan dalam suatu saling sumpah antara wanita, ibu anak lian tersebut dengan suaminya yang berakibat putusnya hubungan suami istri itu dan haram untuk selama-lamanya melakukan rujuk atau pernikahan kembali. Akibat lain ialah tidak ditetapkannya anak tersebut sebagai anak laki-laki yang melakukan mula anak itu, tetapi anak ibu yang melahirkannya. Sebagaimana diterangkan di awal bahwa anak yang lahir bukanlah anak dari ayah yang melakukan mula anak, tetapi anak itu anak ibu yang melahirkannya. Maka dalam masalah waris jelas bahwa ia tidak mendapatkan warisan dari ayah tersebut, dan sebaliknya juga tidak dapat mewariskan hartanya kepadanya apabila ia mati mendahuluinya. Tetapi ia mewarisi harta ibunya dan hartanya pun dapat diwarisi oleh ibunya itu. Imam Syafi'i berpendapat bahwa terjadinya putus hubungan kewarisan itu semenjak suami telah selesai melakukan sumpah li'annya dan tidak perlu menunggu selesainya istri melakukan li'an. Imam Malik berpendapat bahwa bila suami meninggal setelah suami mengucapkan li'an dan istri tetap meli'an, maka putuslah hubungan kewarisan. Tetapi kalau istri tidak meli'an sesudah kematian suaminya, itu ia tetap diwarisi. Kalau yang meninggal adalah istri setelah suami meli'an, maka suami dapat mewarisi dari istrinya. Dari Malik, Zukaf di kalangan Hanafiyah, juga dari Al-Auza'i dan Dawud mengatakan bahwa setelah terjadinya sumpah li'an, kedua belah pihak pemisahan dari hakim tidak diperlukan, dengan arti hubungan kewarisan telah terputus dengan sendirinya, meskipun belum dipisahkan oleh hakim. Dari Abu Hanifah dan dua sahabatnya yang lain yang mengatakan bahwa pemisahan yang dilakukan oleh hakim sangat menentukan, dengan arti bahwa meskipun telah selesai li'an kedua belah pihak dipisahkan oleh hakim, hubungan kewarisan di antara keduanya belum putus. Hubungan kewarisan antara laki-laki dengan anak dari istri yang dili'annya terputus semenjak selesainya li'an yang mengandung maksud menafikan anak itu. Oleh karena hubungan antara anak tersebut menafikannya dan bukan disebabkan oleh tindakan hakim yang menceraikan antara suami dan istri, kalau seandainya dalam li'an itu langsung disebutkan menafikan anak yang akan lahir oleh si suami, maka hubungan antara anak tersebut dengan sendirinya, hubungan kewarisan di antara keduanya tidak terputus. Hubungan kewarisan antara anak lian dan anak zina di satu pihak dan ibunya di pihak lain dan tidak dengan laki-laki yang menggauli ibunya disebabkan oleh karena terjadinya hubungan nasab antara anak yang lahir dengan ibunya adalah secara alamiah. Sedangkan hubungan nasab antara anak dengan ayah tidak ditentukan sebab alamiah, tetapi semata oleh sebab hukum. Baik anak zina maupun anak lian tidak mempunyai status hukum. Oleh karena itu, ia hanya hubungan kewarisan dengan ibunya dan orang-orang yang berhubungan nasab melalui dengan ibunya itu dan tidak dengan ayahnya.